Istri bertanya, Suami menjawab, menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah dan maslahah. Saya Mama Sofi. Saya Bapak Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih telah menyaksikan program Istri Bertanya dan Suami Menjawab edisi spesial episode ke-11. Kami akan membahas tema tentang makna Idul Adha dalam membangun keluarga maslahah. Tema kali ini akan kami bahas bersama Bapak Dr. Kiai Haji Agus Ahmad Suaidi LCMA. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah bikhair, baik. Alhamdulillah. Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada yang berbahagia, Bapak Kiai Haji Dr. Agus Ahmad Suaidi LCMA adalah Ketua Majelis Ulama Kota Salatiga. Beliau juga sebagai dosen di IAIN Salatiga. Beliau menjabat sebagai Ketua Jurusan Bahasa Sastra Arab di IAIN Salatiga. Dan beliau juga adalah sebagai pembimbing saya dulu saat saya kuliah S1 di IAIN Salatiga. Bahkan sampai saat ini beliau juga masih sebagai pembimbing saya walaupun saya sudah berkeluarga. Alhamdulillah pada momen kali ini begini Bapak yang akan saya tanyakan. Di dalam agama Islam itu kan ada 2 hari raya. Yang pertama hari raya Idul Fitri, yang kedua adalah Idul Adha. Nah, pada momen bulan Dzulhijjah kita akan merayakan hari raya Idul Adha. Sebenarnya makna hakikat dari Idul Adha itu seperti apa Bapak Yai? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih pada saudara saya Munawar Said yang semoga keluarganya akan menjadi teladan bagi keluarga-keluarga yang lain. Amin. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa pandangan terkait apa yang ditanyakan oleh saudara Munawar Said tadi. Jadi Idul Adha itu Id terdiri dari 2 kata, Id dan Adha. Id itu diterjemahkan menjadi hari raya. Al-Adha dari Dhahiyah, Udhiyah. Kalau kata kerjanya ya Dhaha yudhahi, Tadhiyah, yang berarti berkorban. Jadi hari raya yang diselenggarakan di dalamnya korban. Berkorban ini syariat yang sudah dimulai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian dilanjutkan oleh para nabi dan rasul dan ditetapkan menjadi bagian yang abadi dalam syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi sangat panjang sejarahnya dan sangat kuat akar syariatnya karena sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam disyariatkan. Nah, di dalam Idul Adha, cermin yang menjadi tolok ukur bagaimana kita berkorban itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Seberapa tinggi jiwa pengorbanan kita untuk Allah itu bisa kita ukur dengan standar tingkat pengorbanannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam sejarah kita sama-sama tahu bahwa Nabi Ibrahim itu menikah dengan istri pertamanya, namanya Sarah. Ternyata berpuluh-puluh tahun tidak dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu.
Hingga akhirnya sang istri mengusulkan dan mengizinkan Nabi Ibrahim untuk menikahi seorang perempuan yang sebetulnya itu adalah hadiah dari seorang raja gitu. Yang kemudian dari istri kedua itu lahirlah putra pertama yang sangat dinanti-nantikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu mencintai anaknya yang sudah ditunggu berpuluh-puluh tahun. Itu sebagai seorang ayah tentu bisa kita bayangkan bagaimana cinta dan kasih sayang. Namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menguji apakah cinta Ibrahim alaihissalam kepada Allah masih sekuat dulu sebelum beliau memiliki putra yang dinanti-nantikan. Maka ujian diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Ketika Nabi Ismail sudah mulai bisa membantu bekerja, sebagian ahli tafsir ya umur-umur remaja gitu, karena sudah bisa mulai membantu bekerja. Nabi Ibrahim mimpi, dalam mimpinya inni adbahuka, wahai anakku, aku bermimpi menyembelihmu. Fangdur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai putraku? Mimpi bagi para nabi beda dengan mimpi bagi kita orang biasa. Mimpinya kita itu ya mimpi bunga tidur atau mimpi kebawa emosi atau baper gitu ya. Jadi kebawa mimpi. Tapi kalau para nabi mimpinya itu wahyu. Maka begitu bermimpi, bahkan dalam riwayat 2 kali beliau bermimpi persis. Yang pertama mimpinya menghasilkan sebuah pertanyaan. Benarkah mimpi ini wahyu? Kalau benar, kenapa kok memerintahkan saya menyembelih anak semata wayang saya? Kalau bukan perintah dari Allah, lalu kenapa saya bermimpi seperti itu? Nah, mimpi pertama itu masih membuat Nabi Ibrahim bertanya-tanya. Maka kemudian untuk mengenang peristiwa bertanya-tanyanya Nabi Ibrahim, maka dikenallah hari itu dengan hari Tarwiyah. Tarwiyah itu berpikir, berpikir benar apa enggak ini. Maka pada malam kedua berulanglah mimpi itu kembali, sehingga seakan-akan menguatkan bahwa itu bukan bunga tidur belaka, itu adalah wahyu, sungguh-sungguh wahyu dari Allah. Maka untuk mimpi yang kedua ini, hari kedua itu kemudian kemudian dikenal dengan nama hari Arafah. Arafah itu dari kata dasar Arafah, mengerti, mengetahui atau yakin bahwa mimpinya itu adalah benar-benar wahyu. Nah, mimpi untuk menyembelih anak semata wayang oleh Ibrahim pasti dilaksanakan. Tetapi sayangnya Ibrahim kepada sang putra yang sudah murahiq, yang sudah mendekati akil balik, Nabi Ibrahim tetap meminta pandangan dan pendapat dari sang putra. Maka dalam ayat dikatakan fangdur madza tara. Itu sebuah bentuk kasih sayang dan juga penghargaan Nabi Ibrahim kepada putranya yang sudah bisa bersikap. Maka ditanya sikapnya, ini gimana anakku ya? Ya kira-kira begitu. Saya mendapat wahyu kok menyembelih engkau. Bagaimana sikapmu wahai putraku? Tapi putra Nabi Al-Karim Ibnul Karim, orang mulia, putranya orang mulia. Kata Nabi Ismail ketika ditanya sikapnya tentang wahyu itu, if'al ma tu'mar, ya abad if'al ma tu'mar, wahai ayah, lakukan apa yang engkau diperintahkan itu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, engkau akan temukan aku
insya Allah bersabar. Saya akan menjadi sebagian dari orang-orang yang sabar. Maka singkat cerita, keduanya pun pergi menuju ke Mina, ya, dekat Mina. Dan Nabi Ibrahim sudah mengangkat pesonya itu. Kalau dalam riwayat yang panjang dikatakan Nabi Ismail sempat bermohon supaya seluruh badannya itu diikat. Karena Nabi Ismail ingin ketika disembelih nanti darahnya tidak muncrat. Karena kalau nggak diikat kan pasti akan karena sakit yang luar biasa pasti akan banyak bergerak. Dan Nabi Ismail minta supaya itu tidak terjadi, dia minta diikat. Akhirnya begitu Nabi Ibrahim meletakkan pesonya di leher sang putra, maka turunlah malaikat membawa seekor domba yang besar, yang gemuk. Dan kita menjadi tahu bahwa sebetulnya perintah menyembelih anak itu adalah ujian bagi Allah, ujian dari Allah bagi Ibrahim. Apakah setelah memiliki putra yang diidam-idamkan itu, dia lebih mencintai putranya atau tetap lebih mencintai Allah? Dan ternyata Ibrahim lulus. Ibrahim menunjukkan bahwa dia tetap lebih mencintai Allah ketimbang darah dagingnya sendiri. Dan tidak mungkin Allah memerintahkan menyembelih itu benar-benar agar disembelih, karena itu tidak ada kemaslahatan. Karena setiap perintah Allah itu pasti ada kemaslahatan. Sedangkan menyembelih anak itu hanya dilakukan oleh peradaban-peradaban yang primitif, yang keliru. Tapi maksud dan tujuan utama itu adalah meneguhkan cintanya Ibrahim kepada Allah melebihi apapun di dunia ini. Karena itulah Nabi Ibrahim kemudian diberi gelar Al-Khalil. Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Kata Khalil itu sendiri juga menarik. Jadi Khalil itu ya kata dasarnya sama dengan takhallala. Takhallala itu merembetnya air di kain, itu namanya takhallala. Jadi kalau kain kering dimasukkan ke gelas yang berisi air, maka lama-lama air dalam gelas itu akan merembet ke pori-pori kain itu sampai membasahi semua bagian dari kain. Nah, Nabi Ibrahim diberi gelar Khalilullah, kekasih Allah, karena untuk menggambarkan betapa cintanya Ibrahim kepada Allah itu telah meresapi seluruh pori-pori hati, relung-relung hati, dipenuhi semuanya dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rela berkorban dengan miliknya yang paling berharga untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah hakikat dari Idul Adha, yaitu berkorban demi Allah dalam hal yang dicintai oleh manusia. Orang berkorban itu pasti ada konflik kepentingan dalam atau konflik pemikiran. Saya masih membutuhkan, saya masih mencintai benda ini, saya jangan-jangan nanti saya butuh. Tetapi orang yang berkorban karena Allah, pikiran-pikiran itu harus ditundukkan. Karena cermin kita kan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu mau nyembelih putranya saja siap. Sedangkan kita tidak diperintahkan, tidak diuji seberat itu. Kita hanya diuji dengan mengorbankan sebagian, mungkin sebagian kecil dari apa yang kita miliki di dalam Idul Adha. Jadi hakikatnya adalah menunjukkan bahwa kita lebih cinta kepada Allah daripada harta benda. Itu inti atau hakikat pertamanya. Makna Idul Adha memiliki arti serta pelajaran yang berharga bagi umat muslim.
dalam mendidik dan membangun keluarga. Nah, pelajaran apa saja yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim dalam membentuk keluarga maslahah, Bapak? Ya, ada dua nabi yang oleh Allah Subhanahu wa taala ditetapkan sebagai uswah. Semua nabi itu uswah, semua nabi itu adalah teladan. Tetapi yang ditegaskan di dalam Al-Qur'an selain Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Ibrahim. Qad kanat lakum fi Ibrahim qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim waladina ma'ah. Al-ayat. Sungguh ada tauladan yang baik dalam Nabi Ibrahim dan mereka yang bersama beliau untuk kalian semua, termasuk untuk para keluarga. Nah, dari kisah Nabi Ibrahim yang panjang, maka kita bisa ambil dua episode paling penting yang relevan dengan pembentukan keluarga yang penuh maslahah ini. Yang pertama adalah ketika beliau menyembelih putranya, dan yang kedua ketika beliau menjalankan perintah Allah untuk menempatkan bayi beliau dan istri beliau yang kedua Hajar di Makkah, sedangkan beliau sendiri berada di tempat yang hari ini disebut Palestina. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, waj'al li lisana sidqin fil akhir, ya Allah, buatkan untukku sebutan yang baik dari orang-orang akhir nanti. Ini adalah sebuah permintaan yang konsekuensinya panjang sekali, karena Nabi Ibrahim ingin dikenang oleh setiap generasi sebagai orang yang baik. Nah, orang yang baik itu akan dikenang lama kalau keturunannya juga baik, kan? Maka ijabah Allah di hari ini pun semua orang yang katakanlah mengaku beragama samawi, semuanya menyebut Nabi Ibrahim dengan baik. Jadi fan-nya Nabi yang paling banyak fan-nya itu Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad itu fan-nya kan hanya umat Islam. Sedangkan Nabi Ibrahim itu muhibbunnya, pecintanya, fan-nya itu umat Islam, Kristen juga cinta, Yahudi juga cinta, bahkan mereka semuanya mengaku-ngaku sebagai pengikut Ibrahim alaihissalam. Nah, tentu diijabahinya doa Ibrahim tadi setelah Nabi Ibrahim berhasil mendidik keluarganya dan berhasil menurunkan generasi-generasi yang berkualitas. Nah, apa saja nilai-nilai yang ditanamkan Nabi Ibrahim dalam keluarganya sehingga keluarganya itu sedemikian harum namanya sampai hari ini dan sampai hari kiamat nanti. Tentu saja yang pertama itu bisa kita lacak dari doanya Nabi Ibrahim. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Jadi Nabi Ibrahim pertama-tama menanamkan keimanan dulu. Ya, jadi Nabi Ibrahim membawa serta Hajar dan bayi Ismail ke Mekah. Nggak ada orang, adanya cuma padang pasir dan batu saja. Hajar sempat bertanya, apakah benar? Apakah ini benar-benar perintah Allah? Iya. Dan Nabi Ibrahim berhasil mendidik Hajar. Kalau ini perintah Allah, maka saya akan lakukan ini. Itu kan keimanan luar biasa. Istri yang beriman karena dididik oleh Nabi yang hebat seperti Ibrahim. Dan iman, tidak ada rasa takut. Tinggal di tempat yang asing, kering seperti itu. Selama itu perintah Allah, diyakini pasti ada kebaikan. Yang kedua adalah mahabbah, ya, mencintai Allah. Ketika Nabi Ismail hendak menjalankan perintah Allah menyembelih putranya, itu Nabi Ibrahim sedang menunjukkan betapa cinta beliau kepada Allah melebihi apapun. Dan yang ketiga, keluarga itu tidak harus terus kumpul. Kasih sayang kepada anak itu tidak harus diwujudkan dalam bentuk kumpul terus di rumah. Ya. Kalau memang berpisah sementara demi kemaslahatan itu baik dan penting, harus dilakukan.
Nah, yang keempat atau kesekian, keluarga itu harus berhasil membuat situasi keluarga itu senang sholat. Orang yang ada di rumah itu senang sholat. Rabbana liyuqimus shalah. Doa Nabi Ibrahim kepada keluarganya, untuk keluarganya adalah, ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang menegakkan sholat. Jadi sholat berjamaah di keluarga misalnya, itu sangat efektif untuk membangun hubungan emosional, spiritual, di samping juga harmoni. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Yang kelima, Nabi Ibrahim berdoa supaya masyarakat itu mencintai keturunannya, mencintai anak dan istrinya. Dan itu berarti mempersyaratkan supaya anak istrinya itu menjadi orang yang berpribadi baik dulu. Karena cinta itu kan tidak bisa dipaksa. Kalau hormat itu bisa dipaksa, takut bisa dipaksa. Tapi kalau cinta itu tidak bisa dipaksa. Maka cinta itu adalah ekspresi sukarela karena melihat orang yang baik. Maka ketika Nabi Ibrahim menginginkan anak dan keturunannya dicintai, secara tidak langsung Nabi Ibrahim berharap penuh kepada Allah agar mereka, keturunannya, keluarganya dijadikan orang-orang yang berakhlak baik. Dan barulah doa terakhir yang disebut warzuqhum minas samarati, gimana terusannya, la'allahum yashkurun, dan berilah mereka rezeki berupa apa? Samarat. Kenapa disebut samarat? Ya karena yang paling dibutuhkan di padang seperti itu ya buah-buahan. Kalau hari ini ya itu kemakmuran, kesejahteraan, dan itu permintaan yang disebut terakhir. Bukan berarti apa ya, tidak penting ya, tidak penting juga, karena kata Syekh Izzuddin bin Abdissalam, ilmal yasluhud dunya wal akhirat. Dunia dan akhirat itu bisa baik dengan harta. Tetapi kepantasan dalam meminta itu ya seperti ditunjukkan Ibrahim alaihissalam itu. Pertama, meminta sesuatu yang menjadi kewajiban kita kepada Allah agar bisa kita tunaikan, yaitu yuqimus shalah. Dan ini cara doa yang beradab itu. Jadi meminta dulu apa yang menjadi kewajiban kita supaya bisa kita laksanakan kepada Allah. Baru terakhir-akhir ya meminta sesuatu yang kita inginkan untuk diri kita. Jangan baru membuka doa langsung ya Allah marzuqna rizqan katsiran misalnya. Itu tidak. Ya itu tidak salah, tetapi kurang sopan. Nah, semua ya, yang dilakukan Nabi Ibrahim tadi membuat beliau pantas diberi gelar Al-Khalil, kekasih Allah, pecinta Allah. Kalau Nabi Muhammad gelarnya Habibullah, ya sama, pecinta Allah. Beliau Khalilullah. Nah, pertanyaan pentingnya bagaimana kita dan keluarga kita itu bisa mencintai Allah, tiru-tiru Nabi Ibrahim. Caranya adalah satu, tanamkan dalam hati kita bahwa Allah itu indah. Bagaimana kesimpulan indahnya Allah itu kita peroleh? Dari indahnya, sempurnanya alam semesta ciptaan ini. Ciptaannya saja seindah, sesempurna ini. Apalagi Khaliqnya, penciptanya. Dan manusia kan mencintai yang indah, apapun itu. Dan Allah adalah maha indah. Allahu jamil. Allah itu maha indah. Yang kedua, kita itu sering mencintai orang karena kita diberi kebaikan. Nah, padahal kebaikan semua orang itu sebetulnya hanyalah lantaran, hanya wasilah dari kebaikan Allah kepada kita melalui si A, si B, si C. Maka sebetulnya yang berbuat baik tiada lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap atom yang ada dari tubuh kita,
setiap molekul yang ada dalam makanan, minuman, udara yang kita hirup, itu semua adalah pemberian Allah. Semua yang kita butuhkan untuk hidup diberikan oleh Allah. Bahkan kita nggak sadar kalau butuh sesuatu, itu pun diberikan oleh Allah. Apa itu? Gravitasi. Kita kan nggak sadar kalau butuh gravitasi, tapi oleh Allah diberi tanpa kita sadari. Jadi, dan Allah sama sekali nggak butuh kita. Bayangkan, kita diberi orang ketika di luar kota, kehabisan sangu, lalu ada orang baik memberi kita uang, dan setelah itu dia pergi begitu saja. Betapa cintanya kita kepada orang itu, karena kita tahu dia memberi tanpa pamrih sama sekali. Dan Allah memberi kita segalanya tanpa sedikit pun membutuhkan kita. Maka apakah itu bukan alasan untuk kita cintai Allah SWT? Dan tentu saja yang ketiga, bagaimana kita mencintai Allah adalah melihat kebaikan sifat-sifatnya. Meskipun mungkin suatu saat kita merasa sedang diberi musibah, diberi bala atau ujian. Ya, kalau kita mendengar ceritanya Umar bin Abdul Aziz yang hidup 1200 tahun yang lalu, kita nggak dapat apa-apa dari beliau, tapi kita cinta. Kenapa? Karena semua sejarawan menyebut kebaikan akhlaknya. Jadi meskipun seseorang itu tidak memberi apa-apa kepada kita, tapi hati yang jernih, akal yang sehat akan cenderung mencintai orang yang akhlaknya bagus meskipun tidak berhubungan langsung dengan kita. Nah, kalaupun kita merasa hari ini sakit misalnya, atau hari ini nggak punya uang, hari ini sedang ditimpa banyak kesulitan, tetapi yakinlah bahwa Allah memiliki keindahan, kebaikan, kesempurnaan, dan yang karena itu dia pantas untuk dicintai. Nah, inilah faktor-faktor yang harus kita kita tanamkan agar kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengikuti jejaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena memang Nabi Ibrahim sebagaimana Nabi Muhammad SAW disebut secara tegas di dalam Al-Quran sebagai uswah. Kalau Nabi Muhammad jelas, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tentang Ibrahim juga tegas, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim waladina ma'ah. Sungguh telah ada tauladan yang baik untuk kalian dalam diri Ibrahim dan mereka yang bersama, dan orang-orang yang bersamanya, termasuk keluarga. Saya kira itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Tak terasa kita sudah berada di ujung acara, sehingga saya mau meminta Bapak Yai untuk closing statement buat para sahabat pemirsa dimanapun Anda berada yang berbahagia di rumah mengenai tema pada hari ini, yaitu makna Idul Adha dalam membentuk keluarga maslahah, Bapak. Baik, para sahabat pemirsa channel YouTube apa namanya? El Jawiyah TV. El Jawiyah. Jawiyah TV yang berbahagia. Yang pertama, closing statement saya adalah banyak orang baik, tetapi belum tentu semua aspek kehidupannya bisa ditiru. Semua yang dapat ditiru itu yang disebut uswah hasan, yaitu Rasulullah dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena dari awal sampai akhir kehidupannya, segala aspeknya dalam segala bidangnya bisa ditiru. Sehingga dua orang itulah yang oleh Allah ditegaskan sebagai uswatun hasanah. Tidak ada kekurangan. Nah, bagi kita yang ingin membentuk keluarga yang baik, yang penuh kemaslahatan, yang sholih, maka Nabi Ibrahim menyediakan dirinya menjadi teladan untuk kita contoh, untuk kita tiru. Yang pertama, betapa beliau menanamkan keimanannya kepada Allah, keimanan kepada Allah, kepada keluarganya. Dan itulah keimanan, itulah yang akan menjamin kita akan berjumpa kembali dengan keluarga kita di surga. Yang kedua, Kanjeng Nabi Ibrahim membuktikan bahwa mahabbahnya, cintanya kepada Allah mengalahkan apapun selain Allah Subhanahu wa taala.
Ini harus kita tanamkan juga. Karena mahabbah kepada Allah akan dicintai Allah. Kita mencintai Allah, maka Allah pun akan mencintai kita. Yang ketiga, sholat khususnya 5 waktu harus menjadi harus menjadi hal yang tidak boleh kita abaikan. Dan yang keempat, menanamkan akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia itu ya hasilnya dicintai Allah dan cintai manusia. Jadi boleh berharap untuk dicintai manusia itu boleh. Karena kalau dicintai manusia itu artinya kita berakhlak baik. Dan tentu saja warzuqhum minas samarat. Tadi doa terakhir yang diminta oleh Nabi Ibrahim agar mereka keturunannya diberi rezeki. Maka tentu kesejahteraan, kemakmuran, atau lebih tegasnya ya harta begitu, itu juga harus diupayakan. Cukup berlebih malah bagus, selama berlebihnya harta itu untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan korban, menyembelih binatang korban ini sunnah muakkadah bagi umat Islam yang berlebih dari kebutuhannya. Kata Rasul, man kana lahu sa'ah falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki harta yang berlebih dari kebutuhan tetapi tidak mau berkorban, maka janganlah mendekati masjid. Saya kira itu latihan kita untuk berkorban, menunjukkan kita cinta kepada Allah, menunjukkan bahwa kita mampu melawan hubud dunia kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya akhiri, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih telah menyaksikan program Istri Bertanya dan Suami Menjawab. Semoga berkah, bermanfaat, dan maslahah buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.